Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Kali ini aku mencoba membuat cream cheese garlic bread, roti yang banyak berseliweran di sosial media. Penasaran juga gimana cara membuatnya dan apa iya rasanya enak banget? Dan rasa penasaranku terjawab sudah. Tonton videonya sampai selesai ya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, kita buat rotinya dulu. Untuk adonan rotinya ini terserah aja mau pakai resep roti andalan masing-masing, silahkan. Atau mau beli langsung jadi juga nggak apa-apa. Ini aku membuat rotinya dengan menguleni menggunakan tangan. Pertama, aku akan mengaktifkan ragi terlebih dahulu, yaitu siapkan 100-110 ml susu cair hangat, susunya UHT full cream, mereknya bebas. Masukkan 30 gram gula pasir. Aduk hingga rata. Kemudian masukkan 1 sendok makan ragi instan. Keuntungannya kalau kita aktifkan raginya duluan di awal seperti ini, kita jadi tahu ragi yang kita punya itu masih aktif atau enggak. Selain itu akan memudahkan kita dalam proses pengulenan menggunakan tangan. Kemudian, jika raginya masih bersisa, gulung atau lipat dan ikat menggunakan karet gelang. Simpan di wadah tertutup dan kedap udara agar daya tahannya lebih lama. Kemudian aduk rata, tunggu selama 10-15 menit hingga terbentuk gelembung atau gas-gas menyerupai busa. Nah, teman-teman, ini udah terbentuk gas-gas fermentasi, tandanya raginya aktif. Selanjutnya siap dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya. Siapkan 220 gram tepung terigu protein tinggi. Campurkan dengan 30 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian buat cekungan di tengahnya. Masukkan 1 butir telur utuh dan aduk rata telur tersebut. Tuangkan bahan biang yang sudah kita campurkan tadi. Ini usahakan gelembung-gelembungnya masuk semua ya teman-teman. Jangan dituang semua, ini cairannya jangan dituang semua. Ini kita sisakan sedikit untuk mengontrol cairan. Ini aku sisakan segini, nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Kemudian aduk rata dari arah luar ke dalam hingga membentuk adonan. Kira-kira konsistensi adonannya itu seperti ini. Kemudian ini selanjutnya aku akan mengistirahatkan adonannya terlebih dahulu untuk memudahkan proses pengulenan. Nah, teman-teman tidak harus mengikuti step ini ya, bisa langsung melanjutkan ke tahap selanjutnya. Istirahatkan adonan selama 15-20 menit, tutup dengan kain bersih atau plastik wrap. Nah, teman-teman, ini sudah diistirahatkan selama 15 menit. Teman-teman bisa lihat ya, ini adonannya sudah rileks, lebih lemas dan struktur gluten mulai terbentuk. Selanjutnya, campur dengan 25 gram mentega dan sejumput garam. Campur menggunakan tangan yang bersih, atau juga boleh jika sekalian langsung diulen. Kemudian ini jika sudah rata, selanjutnya akan diuleni dengan cara seperti mengucek baju. Nah, seperti ini ya teman-teman, uleni hingga kalis elastis. Di sini teman-teman, khususnya bagi para pemula, kita harus sabar, diulen aja, lama-lama bakalan kalis kok. Nikmati aja prosesnya ya teman-teman. Nah, jika sudah kalis atau mulai tidak lengket di tangan, ini boleh dibanting ringan seperti ini. Selanjutnya, tes elastisitasnya dengan cara merentangkan adonan seperti ini. Jika terbentuk lapisan tipis, seperti ini ya, lapisan tipisnya ini tandanya udah elastis. Selanjutnya bulatkan adonan.
Masukkan ke dalam wadah seperti ini. Ini nanti akan mengembang. Jadi usahakan wadahnya itu lebih besar, minimal 2 kali lipat dari adonannya. Tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Waktunya bisa bervariasi, nggak harus berpatokan dengan waktu tertentu karena suhu ruangan tempat kita tinggal bisa berbeda-beda. Yang penting pastikan aja sudah mengembang 2 kali lipat. Baik ya teman-teman, setelah diistirahatkan selama kurang lebih 50 menit, ini di aku 50 menit udah mengembang 2 kali lipat, selanjutnya kempeskan adonannya. Nah, kemudian selanjutnya dibagi adonannya menjadi 6 atau 8 bagian. Ini aku bagi menjadi 8 bagian. Nah, kalau sudah dibagi-bagi seperti ini, kemudian bulatkan adonan. Seperti ini ya teman-teman, ini boleh di rounding supaya lebih mulus. Setelah itu, ini disusun di loyang yang sudah dialasi kertas roti. Atau jika nggak ada kertas roti, teman-teman bisa mengolesi mentega atau margarin. Ulangi sampai semua adonannya habis. Kemudian tutup dengan kain bersih dan biarkan mengembang. Kira-kira ini aku biarkan mengembang hingga 30 menit. Pastikan ini nanti bakalan ngembang 2 kali lipat dan tidak overproofing supaya rotinya tidak rawan kempes atau berkerut. Jangan lupa panaskan oven atau panggangan yang kita gunakan 15 menit sebelum rotinya dipanggang ya teman-teman. Nah, ini udah ngembang 2 kali lipat. Selanjutnya panggang di suhu 180 derajat Celcius selama 15-20 menit. Ini menyesuaikan aja dengan oven masing-masing. Dan yang ini sisanya ada 2 ini bakalan aku panggang di wajan yang bertutup dan diberi tatakan sebelumnya. Teman-teman bisa menggunakan cara ini ya teman-teman kalau belum ada oven. Teman-teman juga bisa kok pakai panci atau teflon yang tinggi dengan diberi tatakan di dalamnya, dan jangan lupa siapkan tutup untuk wajan atau panci atau teflon tersebut. Nah, teman-teman, ini pakai api kecil tapi bukan kecil-kecil banget, sedang cenderung kecil seperti ini ya, teman-teman, karena kita ingin memunculkan warna coklat yang merata di rotinya nanti. Nah, jadi setelah 17 menit untuk yang di oven dan 23 menit untuk yang pakai wajan, ini udah setengah matang rotinya, tapi warnanya kecoklatan merata di permukaan rotinya. Teman-teman bisa lihat ya, walaupun nggak pakai oven, yang di wajan tetap bisa mengembang saat dipanaskan dan hasilnya pun nggak kalah jauh. Nanti kita beri isian dan toppingnya. Setelah itu bakalan kita panggang lagi hingga matang. Tapi ini kita biarkan dingin dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat isian cream cheese. Bahan yang akan kita campurkan yaitu 200 gram cream cheese. Seandainya teman-teman sulit mendapatkan cream cheese-nya ini, teman-teman bisa ya bikin sendiri, bikin homemade cream cheese atau cream cheese alternatif. Kalian bisa cek gimana cara bikinnya di videoku yang ini. Selanjutnya masukkan 30 gram gula halus. Masukkan 30 ml susu cair, dituangkannya bertahap. Ini seharusnya pakai whipping cream cair, tapi karena aku tidak berhasil mendapatkannya, jadinya pakai susu cair aja. Ini nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau pakai whipping cream, takarannya bisa ditambah jadi sekitar 40-50 ml. Dituangkan secara bertahap aja. Tambahkan juga setengah sendok makan perasan lemon atau jeruk nipis, tapi ini opsional, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Selanjutnya aduk rata hingga halus seperti ini. Masukkan ke dalam piping bag, sisihkan. Sekarang kita bikin garlic butter sauce atau saus bawang mentega. Ini 120 gram mentega. Ini kita lelehkan dulu ya teman-teman. Nah, ini udah dilelehkan dan udah nggak panas. Selanjutnya campur dengan 25-50 gram bawang putih yang sudah dihaluskan. Ini bawang putihnya sesuai selera aja. 1 sachet kental manis.
1 sendok makan mayonaise, 1 butir telur, 1,5 sendok makan parsley kering. Aduk rata menggunakan whisk hingga tercampur menjadi satu seperti ini. Kemudian sisihkan sebentar. Ambil roti, kemudian iris roti menjadi 6 bagian dengan 3 kali iris. Bagi sama rata tapi jangan sampai terputus. Setelah itu beri saus bawang mentega di sela-sela roti seperti ini. Kemudian masukkan isian cream cheese. Agar lebih mudah bisa memasukkannya, dimulai dari tengah, lalu isi bagian yang kosong di setiap sisi. Lakukan hal yang sama untuk roti yang lain dan tata lagi ke dalam loyang. Siram dengan saus bawang mentega, ratakan. Nah, selanjutnya panggang kembali di suhu 170 derajat Celcius selama 15-20 menit atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk yang menggunakan alat alternatif, panggang kembali selama 20-25 menit. Nah, kemudian setelah 18 menit di oven dan yang pakai wajan 22 menit, sudah matang dan biarkan hingga suhunya turun dan siap untuk disajikan. Bagaimana? Mudah kan? Tidak sesulit yang dibayangkan. Untuk masalah rasa, ternyata rasanya enak loh teman-teman. Dengan ukuran ini makan 1 atau 2 buah aja udah kenyang loh. Selamat mencoba ya bagi yang belum subscribe. Kalau kamu suka channel ini, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Share video ini supaya bisa memberikan info bagi teman-teman dan keluargamu yang lagi nyari resep ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.